Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena Habib Rizik Syihab. Izin guys sedikit berpendapat atau mungkin sekaligus berkisah lah tentang fenomena beliau yang saat ini telah menjadi atau sedang menjadi tokoh yang fenomenal dan juga orang yang paling dipuji, dihina dan terfitnah se-Indonesia. Saya tertarik untuk mengomentarinya walaupun saya bukan siapa-siapa karena saya pernah punya histori yang sedikit tidak nyaman dengan beliau ketika itu. Dan hari ini dia berevolusi menjadi sosok yang paling fenomenal dan juga banyak orang yang ingin menumpangi popularitas dan juga mencari panggung dengan kebesaran dengan fenomena yang beliau hadirkan di negeri ini. Dan sedianya sebenarnya saya ingin menulisnya saja, tetapi saya melihat bahwa tentang HRS hari ini algoritma beberapa medsos secara otomatis dimasalahkan. Ya terpaksa saya buat video. Tahun 99 saya dipanggil oleh PT Akurama Record. Kala itu bosnya dia menghubungi saya bahwa minta tolong untuk dibuatin ilustrasi musik untuk video atau CD serta kaset dakwah beliau, di mana sebelumnya saya juga sering menggarap ilustrasi musik khotbah Ustadz almarhum Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Jeffrey, dan juga termasuk Bapak Ustadz Yusuf Mansur dan sebagainya. Bos Akurama kembali menghubungi saya meminta bahwa ada lagi ini Ustadz baru yang ingin buat CD juga, tolong buatin musik, namanya Habib Rizik Syihab. Tapi saya belum terlalu mengenal beliau lah ketika itu. Singkat cerita, saya tiba di studio Akurama Record Pluit ketika itu. Beliau lagi tik suara di dalam ruang vokal. Saya sambil menunggu anak-anak saya suruh pasang alat saya untuk persiapan mengisi. Usai tik beliau masuk ke ruang vokal, dia ngelihat saya dengan gondrong, gaya seniman, zaman itu namanya masih muda, ya tahun 99. Dia nanya, mau rekaman juga ya mas? Saya bilang, oh iya Pak Ustadz, saya dipanggil pemilik perusahaan ini untuk membuat ilustrasi khotbah Pak Ustadz supaya saya saja jadi orang dengar ada khotbahnya untuk mengangkat atmosfer yang Bapak sedang bahas. Sontak beliau dengan agak sedikit apa ya, nggak nyaman lah menurutku, dia mengatakan bahwa dakwah saya tidak pakai musik. Jujur sebagai seniman waktu itu saya merasa tidak nyaman dengan gestur, tuturan dan ekspresi beliau, dan alasannya pun tidak membuat saya merasa adil. Dan perasaan itu saya terus bawa hingga terjadi fenomena 212 kalau tidak salah yang kedua waktu itu. Di situ saya mulai melihat ada yang menarik dari atau berbeda dari ulama lainnya yang ada di beliau. Terlepas dengan segala kontroversinya, saya melihat beliau telah menjadi sosok pemimpin yang mampu menampung kerinduan mayoritas umat dan juga bangsa ini secara umum yang menginginkan perubahan lebih baik terhadap negeri ini. Beliau hadir di momen yang tepat ketika negeri ini tengah krisis di semua dimensi, krisis kepemimpinan sejati, krisis tokoh, ulama yang berjiwa nasionalis, Pancasilais, dan mampu membangun kemaslahatan umat secara seimbang di dunia dan akhirat. Sementara beberapa ulama oknum tertentu yang selama ini jadi panutan umat justru melacurkan diri dengan mencari aman lalu memilih bergabung ke pemerintah, menjadi pembela dan juga penjilat rezim sehingga fungsi keulamaan dan ketokohan mereka menjadi terdegradasi. Lalu menjadi mustahil akhirnya umat untuk menyandarkan harapannya sebagai pengontrol kinerja pemerintah dan juga penyeimbang di semua sektor. Sementara tokoh-tokoh yang lagi berkuasa yang selama ini mengklaim diri sebagai paling Indonesia, paling NKRI, dan paling Pancasilais justru ingin merubah Pancasila. Saya mulai tertarik dan sedikit melupakan dengan histori saya dengan beliau setelah saya melihat konsistensi dan prinsipnya. Ia terus bersuara lantang, berani melawan pemerintah khususnya yang terkait kebijakan yang tidak pro rakyat dan umat khususnya, meski ia harus menghadapi bulian, hinaan, fitnah, hingga kriminalisasi oleh para penjilat rezim dari semua level, buser-buser istana, para pemakan bangkai saudaranya sendiri selama ini memanfaatkan minimnya sumber daya pemimpin kita untuk eksis secara signifikan. Sebab jika pemimpinnya cerdas, mungkin mereka nggak akan pernah eksis, tetap menjadi sampah sosial di habitatnya. Bahkan PSK sekalipun, maaf, termasuk juga tokoh-tokoh yang lagi sibuk mencari panggung dengan segala cara yang telah kehilangan pamor, termasuk artis-artis yang ingin mengupgrade popularitasnya karena minimnya kapasitas di dunia keartisannya, karena selama ini mungkin hanya menjual aura dan juga berbagai kontroversi yang tidak elok.
juga turut menumpang dan mencari panggung melalui HRS yang lagi viral di negeri ini dan dunia secara umum. Dan yang paling menarik adalah sejauh ini yang saya lihat beliau dalam perjuangannya dia tidak melepaskan status keulamaannya. Saya tidak melihat dia ada agenda untuk ingin umpamanya jadi gubernur DKI, mungkin jadi ketua DPR, menteri, apalagi presiden. Dan tidak ada juga niatnya menjadi komisaris di Pertamina atau BUMN. Jadi saya bisa pastikan dalam memaknai negeri ini beliau pasti objektif karena dia tidak punya kepentingan apa-apa selain hanya memikirkan umatnya. Dan beliau juga tidak pernah menjadi pejabat apapun di negeri ini selain hanya ulama saja. Jadi karenanya tidak mungkin dia pernah mencuri, korupsi atau merugikan negeri ini selain hanya menyuarakan kepentingan rakyat atau umatnya. Tidak mungkin tentang negeri ini lebih benar jika dimaknai menurut umpamanya Ahok atau BTP kalau begitu yang lagi gila jabatan atau ingin jadi presiden, menurut ulama-ulama yang kerap menjadi tamu kehormatan di istana, menurut para pemakan bangkai rakyat dan saudara-saudaranya sendiri seperti buser-buser istana yang sebenarnya mereka adalah penyebar toksin sosial yang mencari makan di bawah meja para penguasa atau sisa-sisa makanan para oligarki, dan juga tengah menikmati minimnya kapasitas atau defisit sumber daya dari pemimpin-pemimpin kita yang mudah dibodohi untuk berbagi kepentingannya. Tidak mungkin mereka lebih benar dalam memaknai negeri ini dan tidak mungkin juga mereka adalah orang yang jujur. Melihat antusias umat yang menyambutnya serta kemampuannya mengendalikan massa hingga jutaan meski beliau lagi di luar negeri dengan segala penghinaan, fitnah dan juga kriminalisasi, praktis membuat tokoh-tokoh nasional yang selama ini sibuk melakukan pencitraan garing dan norak, menjual janji politik palsu, pencuri, penjual, dan penikmati kekayaan negara, merasa tidak lagi berharga dan tidak punya makna atau nilai, sehingga mereka hanya bisa mempertahankan eksistensi dengan kekuasaan yang mereka punya, menggunakan segala cara, dan pamor mereka dengan cara yang tidak elok. Hanya karena mereka tidak lagi menghargai perbedaan, padahal sebenarnya mereka tinggal memperbaiki diri, kebijakannya dibenahin, rakyat akan simpatik, tidak perlu menggunakan segala cara untuk itu. Apalagi para tokoh-tokoh yang hanya menumpang dinasti atau nama besar keluarganya di masa lalu meski tanpa kapasitas dan hanya hidup dengan sindrom kekuasaan keluarganya dulu, dan hari ini tampak semakin tidak berkapasitas dan betul-betul tidak bermakna dengan fenomena yang terjadi terhadap Habib Rizik Syihab. Sementara secara psikologis Habib Rizik tidak ada beban untuk itu karena beliau tidak pernah menjabat apa-apa atau pernah merugikan negara secara ekonomi atau apapun itu. Saya bayangkan fenomena ini seperti ketika di era kemerdekaan mungkin seperti itu. Dan rasa secara psikologis fenomena ini adalah ekspresi atau manifestasi dari hati atau perasaan serta pemikiran publik sepertinya yang tengah merasakan ketertindasan dan ketidakadilan. Adapun bulian, hinaan, fitnah, kecaman, ancaman hingga upaya kriminalisasi terhadap beliau hanya ekspresi kekekian, kalah pamor, iri hati, takut kehilangan tahta, ladang ekonomi dan ketokohan mereka. Karena mereka sebenarnya tokoh-tokoh yang menokohkan diri lah seperti itu karena mereka punya jaringan atau mungkin hubungan lah. Jadi menurutku terlepas dia pernah punya kisah yang agak sedikit tidak elok dengan saya waktu itu, tapi saya sudah lupakan itu. Saya berharap para pendukung HRS juga tidak terlalu perlu lagi menanggapi bulian, kicauan, dan hinaan sampah-sampah sosial peliharaan rezim. Apalagi artis penjual aura yang lagi mengupgrade kapasitasnya di level yang sebenarnya bukan levelnya secara kemanusiaan. Karena jika reaksinya berlebihan, tidak hanya mengurangi simpatik publik yang objektif, tetapi juga merendahkan sumber daya tim Habib Rizik sendiri yang menanggapi sampah-sampah sosial ini. Karena hukum alam sudah mengajarkan kepada kita, jangankan HRS, Nabi atau bahkan Tuhan sekalipun ada musuhnya dan dibenci oleh manusia-manusia rendah kualitas. Sebab legitimasi kebenaran seseorang salah satunya adalah ketika orang munafik terus membuli, menghina dan memfitnahnya. Dan juga orang besar atau tokoh besar biasanya dibesarkan juga oleh musuhnya. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.